Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, NIM 087 dari kelas Sistem Informasi 19B. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang web server dan DNS server. Pertama-tama yaitu web server. Tujuannya memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal HTML, lalu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Mungkin langsung saja kita masuk ke langkah percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Jadi kita yang pertama membuat skema jaringan seperti gambar ini, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP-nya 43434341. Nah, di sini saya sudah membuat skema seperti gambar di modul tadi, itu dengan adanya 3 router yang saling tersambung. Lalu di router 2 ada 2 switch, masing-masing switch terdiri dari 3 PC, dan di router 1 tersambung 1 switch dengan 2 access point. Access point yang pertama adalah laptop, access point yang kedua tersambung dengan smartphone. Lalu di switch ini terhubung dengan DHCP server. Lalu di router 3 tersambung dengan DNS server switch, dan switch ini tersambung dengan web server, FTP server, dan mail server. Selanjutnya, karena tadi sudah saya setting semuanya, insya Allah jaringan sudah dapat berfungsi dengan baik. Lalu kita langsung masuk ke percobaan web servernya. Nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga sebagai berikut. Kita masuk ke service HTTP, kita edit, kita ganti menjadi ini. Berarti ini kita copy. Kita masuk ke web server. Nah, ini sudah di service. Kita HTTP, kita edit index HTML-nya. Kita save. Setelah itu pada PC 1 dan laptop kita akan mencoba membuka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL ini. Berarti ini copy linknya biar nanti enak. Jika berhasil maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Kita coba di PC 1. Bentar.
desktop, di web browser. Kita salin yang tadi. Nah, ini sudah tampil tulisan selamat datang di official web jarkom.com, berarti sudah berhasil. Lalu kita coba di laptop. Di laptop browser, kita masukkan link tadi, kita lihat apa kata. Nah, berarti sudah tampil, sudah benar. Lalu kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan DNS server. Sebentar. Di DNS server skema jaringannya sama. Nah, ini dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini fungsinya untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringannya sama dengan yang tadi. Kita masuk ke langkah percobaan. Nah, DNS server IP-nya 33.33.33.1, dan ini untuk web server dan FTP server. Tampilkan. Ini IP-nya sudah saya masukkan di sini. Ini IP-nya. Ini sudah saya masukkan. Begitu juga dengan yang lainnya, udah saya masukkan juga. Seperti ini, dengan subnet yang sama. Lalu kita aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar ini. Di service DNS kita menambahkan 3 seperti ini, persis seperti gambar tadi sudah saya tambahkan. Jadi saya tampilkan. Kita tambahkan saja DNS server. Nah, ini sudah saya tambahkan ya, ada 3. Jadi cara menambahkannya tadi mungkin seperti ini, dengan namanya ini, contoh yang ini ya, stp.jarkom.com, ini namanya, dan addressnya itu IP-nya. Nah, ini seperti itu. Lanjut, setelah itu langsung pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup pada PC 1, lookup jarkom.com. Kita lookup. NS lookup. Nah, ini sudah ketahuan ya, nama jarkom.com, address 43.43.43.1, ini servernya, address. Nah, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan ini. Kita copy linknya biar enak. PC 1 web browser.
web browser. Nah, sudah bisa. Lalu kita coba di laptop. Nah, ini juga sudah bisa. Lalu percobaan selanjutnya pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ftp.jarcom.com. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Kita akan mencobanya. Pada PC 1. Tadi lanjutkan yang tadi. nslookup apa tadi? ftp.jarcom. ftp.jarcom.com. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita coba di laptop. nslookup ftp.jarcom.com. Nah, ini juga sudah berhasil. Yang terakhir ini kita buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Kita ngetik ftp ini ya, ftp.jarcom.com. ftp.jarcom.com. Username Cisco dengan password Cisco juga. Nah, sudah benar. Nah, kalau sudah ada passive mode on berarti sudah berhasil. Nah, ini juga passive mode on. Lalu kita coba ke laptop ya. ftp.jarcom.com. Cisco usernamanya, lalu passwordnya Cisco juga. Nah, ini sudah benar juga. Oke, mungkin simulasi pada video ini bisa dikatakan berhasil. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.